sifat putusan akhir itu ada 3. Yang pertama deklaratoir, yang kedua konstitutif, yang ketiga kondemnatoir. Deklaratoir itu adalah menyatakan sesuatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua konstitutif itu menciptakan hukum baru atau membatalkan hukum yang telah ada. Misalnya perkawinan, perceraian apa segala macam. Yang ketiga kondemnator itu adalah penghukuman. Semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Wajib dilaksanakan. Apa kemudian putusan yang dimintakan eksekusi terhadap pengadilan ketika pihak yang kalah ini tidak mau melaksanakan secara sukarela? Ketika ada penghukuman di dalamnya, kondemnator itu ada. Ketika ada penghukuman di dalamnya, pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka pihak yang menang ini mengajukan eksekusi ke ketua pengadilan negeri tempat perkara itu diputus. Sekarang pertanyaannya, pihak yang kalah tidak mau melakukan atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi pihak yang menang ini tidak juga mengajukan eksekusi atau upaya paksa ke pengadilan, karena ini kewenangan ketua pengadilan. Apakah ketua pengadilan langsung serta-merta berdasarkan putusan yang telah ada mengeksekusi? Tidak seperti itu. Harus ada permohonan kepada ketua pengadilan, karena ini sifatnya adalah upaya paksa. Eksekusi ini upaya paksa. Ketika tidak ada upaya paksa itu, maka seperti itulah. Jadi dianggap bahwa putusan ini secara sukarela telah dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Terkait apa tadi yang disampaikan, ada surat keputusan gubernur ya. Saya pernah bertugas di Pohuwato tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan pernah menangani perkara pertambangan. Saya tidak masuk apakah itu perkara pertambangan yang saya tangani atau tidak, karena kewenangan untuk memberikan informasi itu ada pada juru bicara Pengadilan Negeri Marisa atau pimpinannya. Dan terkait hal itu sudah masuk juga gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo, dan itu juga yang dipersengketakan adalah surat keputusan gubernur pada saat itu. Kalau saya menjawab itu, seolah-olah nanti saya memindahkan pemeriksaan pengadilan ke forum ini. Itu tentunya tidak etis. Tidak etis seperti itu, karena ada juga kode etik yang membatasi saya untuk tidak memberikan pendapat atau informasi terkait hal itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana ketika ternyata apa yang Bapak sampaikan ternyata setelah Bapak meminta informasi ke Pengadilan Negeri Marisa, ternyata saya salah satu hakimnya di situ. Sekarang ditunjuk lagi menangani perkara yang ada di sini. Yang pertama saya sampaikan bahwa antara Pengadilan Negeri Marisa dengan Pengadilan Negeri Gorontalo, sengketa yang ada ini bukanlah upaya hukum. Ketika upaya hukum, maka wajib saya mengundurkan diri. Ketika saya sudah di pengadilan tingkat pertama, kemudian dipromosi ke tingkat banding, dan saya mengadili perkara yang sama, saya wajib mengundurkan diri. Ini ada dua persengketaan yang berbeda dan harus dipisahkan, sehingga ketika saya yang pernah bertugas di Pengadilan Negeri Marisa, ditugaskan dipromosi ke Pengadilan Negeri Gorontalo dengan pihak yang sama, tetapi pokok permasalahannya berbeda. Tentunya kewenangan ketua pengadilan negeri untuk menunjuk siapa hakim yang akan menangani perkara itu. Dan perkara nomor 100 ini yang merupakan salah satunya yang digugat adalah pemerintah Kabupaten Pohuwato, dan tergugat satunya adalah Pemprov sendiri. Itu biarkan berkembang, biarkan berproses.
ya ditunggu hasil putusannya. Insya Allah ya, putusan yang diberikan sesuai hukum dan tidak ada intervensi oleh siapapun juga terhadap putusan itu. Seperti itu kira-kira. Baik, Pak Hadi. Jadi Pak Irwanto ini dikejar terus oleh kasus tambang dari Pohuwato, pindah di sini ketemu lagi.